Oke, saya lanjutkan. Nah, ternyata surveinya Facebook itu penggunanya paling banyak di Indonesia nomor 2. Di dunia loh ya maksudnya. Di dunia nomor 2. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin sekali lagi harus dimanfaatkan. Contohnya kayak apa? Ini surveinya social media. Nah, usianya sama Bapak Ibu. Usianya ternyata yang paling banyak sama. 41% itu ada di 18 sampai 24. Hati-hati. Ini bisa menjadi dua bilah mata pisau. Kalau kita bisa manfaatkan jadi hebat, tapi kalau tidak akan menjadi malapetaka. Ini contoh yang baik. Ini Dian. Dan Dian itu ketika masuk kuliah semester 1 itu ireng alay. Tapi semester 5 itu dia jadi ayu, nyetir mobil dewe. Tak takoni. Papa saya ingin mobil dewe, ya Pak. Ini habis mata kuliahnya Pak Bambang. Mata kuliahnya itu kebetulan e-commerce. Nah, bisa. Oke. Nah, di mata kuliah e-commerce itu kemudian dia motreti baju batik di pasar klewer. Kemudian dimasukkan Facebook seperti ini. Nah, hasilnya sebulan tidak kurang dari 4 juta. Tidak punya toko, tidak punya barang, tidak punya karyawan. Dia hanya modal ngalir di sini. Di foto 4 juta. Ini juga Fitriani juga sama 4 juta dia dapat, dan dia lakukan hanya seperti itu. Jadi tadi dikatakanlah orang perlu modal, ya kayak gini caranya. Dia kan orang duit dewe, tapi mau berarti gede uang gitu. Oke. Sekarang kita lebih mudah seperti itu. Caranya bagaimana? Ada produknya, saya jual online ya. Oke, silakan. Harganya dinaikkan sendiri. Jadi nanti setelah kesana sudah bersih. Kenapa tidak? Wisi, sekarang orang ketemu kok. Saya dodol, saya tuku, saya nyetor itu tidak ketemu. Antar mukanya menggunakan internet. Ya, kenapa tidak? Jadi begitulah caranya jadi broker yang elegan. Nah, ini adalah pengalamannya begini. Sebuah warung pedagang sepi. Terus saya ngomong, Mas, saiki kowe gawe promo. Kesini cekin Facebook gratis 1 gelas teh manis. Nanti saya rugi Pak. Enggak bakalan. Betul. Dia buat promo seperti itu. Datang gratis 1 gelas teh manis. Siapa yang punya usaha ringan? Yang lain juga boleh. Pertanyaannya coba dilihat. Kalau kira-kira misalnya datang ke angkringan sekali 1 gelas teh manis, kira-kira apa ngombe terus semua? Enggak. Celembut pendoman. Celembut meneh. Pisang goreng, celembut meneh nasi kucing. Dia rugi 2.000, dapat untung 20.000. 1 bulan kemudian kami. Bapak Ibu bisa menggunakan cara seperti itu. Misalnya, kalau datang ke toko kami, kemudian cekin Facebook, kasih souvenir. Maka tadi saya souvenir bukannya Bu. Souvenir saya murah kok. Nanti mana itu dikei. Saya murah-murah aja. Nah, nanti dia dapat yang murah dan bagus, pasti dia penasaran untuk ngerti yang lebih mahal. Sebenarnya apa toh gitu. Dan ini teknik berkorban. Teknik untuk dia mengerti dari awal produk saya seperti ini. Dicipi ya, kontrolnya kalau dicipi, kontrolnya SMP. Udah gila ya. Dicipi ngomong, pasti nanya, ini gunanya di tol gitu. Ada ini loh. Untuk memunculkan kata gunanya di toko yang di regane piro itu sulit loh Bapak Ibu. Tapi begitu kau dicipi, pertanyaan itu minimal 3 itu akan muncul. Oh iya loh. Dia dari mana Bu? Boleh sopo ini. Pinter man loh. Oke. Nah apalagi yang produk makanan, ngicipi itu bisa jadi luar biasa. Teknik berkorban. Itu teknik promo, teknik iklan. Jangan lupa sekali lagi dibuat testimoninya. Rasanya gimana? Direkam ngomongnya naik kamera. Terus tinggal status. Ayo, saya tanya, selama ini statusnya gue mau curhat. Oh bagus. Jangan sering curhat di medsos ataupun di status. Orang kan bisa nebak lagi galau nih. Tinggal mata nih. Berarti mesti
iki mesti lagi rainan. Akhirnya apa? Jadi tetap koncone terus dikasih iklan. Jadi orang-orang yang seperti itu, menderita seperti itu, akhirnya bisa dikasih bilang, aku jadi kau yang ini loh, gue belum orang gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Nah ini masalahnya. Ini mahasiswa saya hilang karena kenalan yang Facebook, terus kemudian tukar gambar di Instagram, tukar nomor handphone di WhatsApp, terus putus. Ketemunya naik toko bagus baru bekas. Oke, ini nenek mau mati JCV loh dia. Jadi separah apakah kita ini? Nah ini usia. Kenali ini lagi. Tadi Facebook, ini Instagram. 40% itu adalah phishing. Mana tadinya phishing? Oke. Produknya itu dibuat modelnya banyak atau produk itu dibuat terbatas, itu gimana? Terbatas. Jadi misalnya besok produksi itu lagi udah nggak ada lagi. Oh, restock, bisa restock. Kenapa? Restock, model restock. Hah? Restock kembali. Oh, dibuat kembali. Iya. Jadi misalnya orang pengen produk yang kayak kemarin itu masih bisa. Bisa, tapi biasanya motifnya beda. Oke, ya, ini fashion, ini ternyata apa? Teknologi, jualan handphone, ya. Jualan. Saya punya mahasiswa itu, dia gawe grup. Pokoknya di grup saya bebas mau jualan apa aja. Ternyata apa? Aku duwe iki dek ngene kono. Ternyata mereka saling tukar-menukar barang dan dibayar. Jadi gunanya seperti itu. Oke. Kuliner, itu rasa dibantah ya. Ini kuliner. Terus teman atau keluarga. Nah ini sosialisasi. Para kabeh. Ibu-ibu mak-mak ini anggere sene nggono nyanyi ning gone restoran-restoran ibu itu baru itu tidak perlu. Mesti komen. Komen seneng. Mbok wis beli komentar lah ya. Beli komentar saya itu 2000 suka banget itu. Di komen lu seneng dia itu. Kalau komennya ya mau ini kok jos. Nih, travel perjalanan. Nih, videogram. Ya, video. Ini ternyata 60%-nya adalah wanita. Bapak Ibu, sekali lagi, ini kalau ibu yang sering menderita, nanti juga akan dimanfaatkan orang-orang itu. Sekali lagi, Anda jangan menderita. Kenapa? Karena surveinya memang begini, laki-laki cuma 40%. Nah, itu pun Bapak Ibu, ini sama ya, usianya ya. Ini loh, 800 juta pengguna tahun 2017, 3,5 miliar like setiap hari. Tidak ada yang like. Ini juga menderita kan? Akhirnya apa? Ada yang jualan like. Itu dijual. Bapak Ibu jadi sekarang ini usaha saja nih. Uang bisa dijadikan usaha. Tergantung mindset kita, tergantung kreativitas kita. Apapun. Nih 800 juta ya. Foto diunggah setiap hari. 800 juta. Nih 30 menit rata-rata penggunaan setiap harinya 30 menit rata-rata. Bapak, kalau misalnya handphone, kalau misalnya ke pasar, si istrinya ketinggalan gimana? Gak apa-apa. Tapi kalau ketinggalan handphonenya, mulai sih cukup. jadinya gitu juga Pak. Ketinggalan sampai di gue. Handphonenya digosok-gosok kok iki. Iya iki. Mana digosok piye? Wah, pesan pusing itu digosok iki. Wah, aman. Orang masalah. Dompet ketinggalan tak masalah. Ketinggalan masalah. Lah wong mobil banking ini nggo handphone. Lah apa? Wong yang tuh bayar di handphone. Selesai. Kenapa Mas? Aduh, kayak gue dompetnya kosong kok. Atau ojo sekarang semua jauh. Oh, ngakuni lo. Kan Deni yo. Bu, nah itu saya kira kan Deni. Hati-hati kalau suami. Sudah kayak gitu. Cara ngetesnya gampang. Handphonenya diambil. Kira-kira akses suaminya gimana untuk pasangan ini? Nek untuk di nah
guys, hati-hati. Ada apa-apa. Pengalaman pribadi. Ora, info tak serahke ning ndi ora ora masalah sopan nonton itu. Kau nanya juga akhirnya. Ya, nih. Oke, nah ini Bapak Ibu, kalau penjenengan punya Instagram pernah lihat ini nggak? Ada yang belum lihat ini di Instagramnya? Di Insight. Ini adalah Instagram yang sudah bisnis. Gampang kok nanti. Nah, untuk apa? Untuk melihat Instagram saya itu yang paling banyak mengakses usia berapa. Kemudian dari mana yang banyak mengakses. Nih. Kemudian lagi ada ke perempuan. Gunanya apa? Strategi iklan. Strategi iklan. Kalau misalnya yang paling banyak ada di ini Jakarta misalnya atau Solo. Nah, sehingga apa? Kira-kira segmen saya di Solo banyak, maka saya akan tembak customer yang ada di Solo. Misalnya ini usianya 18 sampai 24. Kalau tahu di situ, ya jangan iklankan yang produk orang tua. Saya umur ini. Anda harus tembak di usia yang segini. Produk yang usianya ada di sini ini. Ini kalau Anda tahu insight-nya. YouTube. Sekali lagi tadi dikatakan. YouTube sekarang di pandemi luar biasa. Prof. Eko Indrajit saya sitir pernah mengatakan buku-buku YouTube orang bangkrut. Tahu nggak rahasianya kenapa YouTube bisa seperti itu? Karena soalnya di situ yang iklan juga banyak. Bapak Ibu juga bisa iklankan. Akhirnya mereka juga dibayari. Sebenarnya yang diberikan kepada kita hanya 0,00001% dari pendapatan itu. Itu sing kita dihapusi ning seneng iki koyo kuwi. Dihapusi seneng kayak gitu. Nah, maaf, ini contoh kalau Anda pengen cepat menjadi hitnya tinggi, followernya tinggi. Seronok. Udah dan sebagainya. Ini berarti mesti langsung disable sama YouTube. Intinya tak kasih tahu ya, maaf. Banyak di Instagram, banyak di YouTube itu kalau sudah seperti itu, asalkan dia masih pada penutupnya putih, itu masih aman. Jadi dia masih dianulir sama YouTube. Ini masalahnya, hati-hati. Ini permasalahan online, oke? 24 jam intinya, ketergantungan teknologi, oke? Nah, Bapak Ibu nih, jadi Bapak Ibu, ketika Anda ada produk, maka iklan ini bisa dilakukan di sini. Nanti ada yang namanya SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, Bapak Ibu di sini ada SEO, di sini ada ad, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Ini adalah marketplace. Di marketplace itu Anda bisa memasukkan produk. Anda sudah punya akun di marketplace seperti di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nah, Anda bisa taruh ke situ. Dengan taruh ke situ, Anda sudah punya lapak sendiri. Saya kemarin ada yang konsultasi sama saya, Mas Ubah, kalau saya dibuat web commerce. Jadi untuk menaruh produk saya. Kalau saya sudah, oke, tak gawe 10 juta. Rampung, aku itu duit. Tapi dia menderita. Saran saya, Anda tidak membuat sendiri, tetapi Anda punya yang ada di marketplace ini. Saya akhirnya tidak dapat apa-apa, tapi saya ngajari, tidak ada masalah. Oke, sehingga apa? Kita bisa pasang produk-produk kita di sana. Hebatnya apa? Produk kita yang mahal, yang paling mahal ini siapa? Produknya yang paling mahal. Misalnya sampai 1 jutaan, ketika ada yang beli secara cicilan, bayarnya ke Anda tetap utuh 100%. Jadi harganya 1 juta, tetap dibayar sama tokonya 1 juta. Tetapi orang belinya nyicil. Mau bayar pakai kartu kredit, mau pakai debit, mau pakai apa terserah, tidak ada masalah. Yang penting uang sampai di depan Anda utuh. Oke, nih. Nah,
Bagaimana cara memulainya? Dari ide. Aku duwe ide jualan pempek. Terus ya sekarang dicoba. Nah, bisa cari kompetitornya. Pempek di Solo, jual pempek di Solo. Ada berapa? Di mana? Di Medan. Jualan ini apa bu namanya? Ini namanya apa? Baby set. Silakan aku kasih buku. Aku di sini deh. Aku sering gede ganteng loh. Ini apa bu? Apa? Lanjutan. Nah, cari kompetitornya. Cari kompetitornya di Google. Ketikkan rajutan baby set di Solo. Ada nggak banyak? Oke, kalau banyak, kalau banyak, nggak usah putus asa, nggak masalah. Tetapi lihat kelebihannya dia apa, kekurangannya apa. Kemudian tutupi oleh kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalnya ada kompetitor, ini udah tutupi. Dia ada masalah sama sekali, biarkan saja. Tetapi cari kelebihannya, cari kelemahannya, tutupi di tempat kita. Gitu. Oke, kumpulkan info. Nah ini tadi yang saya katakan, kumpulkan infonya. Ada konten, foto, videonya dan sebagainya. Oke, kemudian buat website. Tapi saya sekali lagi tidak rekomendasi sekarang. Kalau ini dulu masih rekomendasi. Kemudian promosikan. Promosi itu kayak gini. Duwe anak wedok ayu pinter ora cacat nih dikon jero kamarnya dikunci, lampunya pateni sumpah sing kamar. Jadi tahu kalau misalnya Anda punya produk harus dipromosikan. Cerita filosofinya begini. Ayam kalau habis gendok terus gimana dia yang dilakukan? Petok. Kalau bebek ora. Ayo, kalau bebek gimana? Nggak tahu. Kenapa? Menunggai. Terus kemudian setelah menunggai terus ngapain? Ayam, petok. Terus dia ngapain? Menggermi. Bebek, diem terus tinggal. Betul bu. Nah mati ya? Bebek dia mati bareng. Ini filosofi. Kalau Anda duit produk HP harus dipromosikan. Kalau enggak seperti telur bebek, kandungan telur bebek sama telur ayam tinggi mana proteinnya? Bebek. Tapi kenapa kalau Anda di pasar sih dijual telur ayam? Kurang promosi. Promosinya kurang. Filosofinya itu tadi, ayam bertelur petok. Iki loh aku nunjuk. Ayammu apa? Telur apa? Tapi kalau bebeknya, akhirnya kita ada dalam telur ayam. Anda punya produk apa? Saya ngerti sopo. Yang tahu siapa? Harus dipromosikan. Sekali lagi promosinya bisa ke banyak objek. Ya, nih ide. Oke, testimoni Bapak Ibu tadi yang saya katakan, testimoni. Sopo sih dia itu? Sopo sih dia udah. Bu, jenengan yang dia anak, saya ngelem anak itu. Putranya jenengan sing cewek, sing ngelem ayu sopo? Bu, terus siapa bu? Emang? Ya, buwe ngomong dia mesti ayu ya. Anakku ayu dewe mesti ngomong wi. Betul nggak? Nek misalnya, sing ngomong ayu ibuwe, orang lain percaya nggak? Tidak. Tetapi kalau misalnya sing ngomong yo, pengakuan bu. Itu namanya pengakuan. Artinya sekali lagi kalau ada punya produk sing ngandake enak, sing ngandake apik ben wong liya. Mosok jenengan sing gawe produk saya itu enak. Ah, kok iya. Gitu loh. Dibawa ke disnaker kan
mudah kan katanya kan, dicipik, difoto, divideokan. Saya juga boleh. Saya mau foto video terus kemudian dicipik di YouTube saya yang Mas gambarnya itu isinya endorsan banyak banget, isinya review banyak banget, dan banyak digunakan teman-teman yang jualan di medsos juga ada, yang ada di marketplace juga ada, lainnya tampaknya yang dulu. Kenapa? Pengakuan orang lain. Dia mengakui orang lain, jangan diri kita sendiri. Ini pengakuan. Oke, sekali lagi, ketika Anda nanti mengatakan produk saya itu punya kelebihan, produk saya bagus, saya hendaknya harus orang lain. Oke, mencari kompetitor tadi. Ini rumus Mas Yusuf. Saya dapat 50 juta untuk mengurusi ini. Suatu saat, saya kesini dapat untuk mempopulerkan, dia belum buka. Nah, saya jadi lebih degan. Iya. Tapi luar biasa begitu buka, belum datang langsung banyak. Saya bayar 50 juta. Saya viralkan di medsos, saya viralkan di mana-mana. Tapi dia senang, ya saya 50 juta. Oke. Nanti kalau saya soal ketemu Bapak Ibu, orang bayar ya. Misalnya saya ini, Pak, nanti misalnya, kenapa Bu? Enggak. Saya branding produknya biar A dan sebagainya, kita enggak bayar. Free. Oke, ini testimoni, kasih testimoni. Sekali lagi ambil seorang lain. Nah, ini webnya wah Girlfriend dan kita mempopulerkan juga kita. Sebelumnya dulu dia manggung seminggu cuma paling 2 kali. Sekarang sebelum pandemi sehari bisa 2 kali. Bahkan pernah katanya 3 kali. Sebelum sehari. Kenapa? Medsos, YouTube. Nih. Oke, ini bawang dagangan. Cak Dikir itu suatu saat ketemu sama kita dan kemudian sudah kita viralkan selama 3 bulan viralnya. 3 bulan itu laku, penjualan itu naik, kunjungan naik. Tapi kemudian kita tanya, Cak, yang datang kemudian ada yang kembali enggak? Enggak. Yang kembali maksimal paling datang hanya 10%. Ayo Bapak Ibu, tolong dianalisis. Kira-kira kenapa? Gak enak. 1, pelayanan langsung dibilang. Apa lagi? Hah? Mahal. Wih. Kalkulatornya bisa. Tempat bagus. Ada kolam renang. Anda bisa di sana makan di atas sungai. Apa yang sudah unik bagus. Satu hal, harganya mahal. Jadi yang mereka itu yang hanya penasaran dengan tim kita itu yang mengelola itu penasaran ini kalau mau toh. Setelah itu dia cuma 1 kali itu baru kembali. Nah, ini kita rapat. Solusinya gimana? Turunkan harganya. Betul. Begitu diturunkan frekuensinya dia kembali banyak. Nih. Riset ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Anda silakan dibuka di Google Trend. Di Google ketikkan produk Anda. Kalau risetnya seperti ini naik, ini bagus. Ayo sekarang asal kira-kira kalau sekarang ketikkan yang paling bagus apa? Mulai ini ke depan, hari ini ke depan. Kira-kira kalau ketikkan di Google Trend kira-kira yang bagus apa? Ke depan, hari ini ke depan. Kira-kira ini kita saya belum buka. Kira-kira apa? Kuliner oke, tapi bukan. Hah? Vaksin. Emang vaksin dijual bebas? Vaksin pitik. Masker bagus. Hah? Sama tadi sini Pak? Bukan tadi sini Pak, beda tadi sini. Nah, gini Pak. Tuh, saya jamin ke depan ini Google Trend kalau Anda ketikkan busana muslim baju lebaran, properti lebaran pasti gini. Itu yang seharusnya Anda ambil. Artinya Bapak Ibu, ketika ini di depan, promo Anda harus dikaitkan dengan Ramadan dan Idul Fitri.
Cirinya apa? Ada iklan majen. Ya seperti betul. Kalau di TV sudah ada iklan majen, berarti itu sudah mendekati masa. Artinya sekali lagi, iklan-iklan Anda, promo Anda harus dikaitkan dengan Ramadan dan Idul Fitri. Bertema. Ke situ. Kalau enggak, menisih aja. Misalnya, contoh, berbelanja di tempat kami mendapatkan takjil gratis, misalnya. Walaupun takjil itu cuma kuah masak air putih, loh. Ah iya, kan takjil. Kenapa tidak? Dapat kupon berbuka di mana? Kenapa tidak? Promo biasa kan? Jadi promonya menyesuaikan tahunan. Nih, kan gitu. Ya, ini hijab. Oke, misalnya lagi. Oh ini, kalau misalnya Anda seperti ini, ojo diteruske. Juluk. Orang yang sendiri ini apa tuh yang diketikkan? Oh, ake terus apa warnanya yang itu? Antorium sekarang bagus. Gimana? Ya gimana tuh? Antorium itu nanti belum. Nah sekarang lagi kenapa? Awak orang yang dinding yang rumah terus berdiri saya coba ini mau tanduran kalau ikan hias saja. Oke, nih. Oke ya, ini jangan. Kalau seperti ini jangan nanti. Surveinya seperti ini jangan. Oke. Ini isi-isi ini masih bagus. Oke ya, ini masih bibit tanaman bagus. Artinya kita bisa. Kira-kira kalau mentekan seperti ini kira-kira tanaman apa? Saya paling lakunya dulu. Janda bolong. Hah? Yang sekarang kira-kira tinggi. Hah? Lombok. Oh yes. 1.000 dapat berapa? Lombok itu orang sama daging ayam ya. Sama daging sapi. Jauh sama daging sapi. Artinya, kita jenengan nanti lombok saya ini mesti telat. Jadi, ketika Anda suatu saat mentekan lombok itu, ini kan mulai isi-isi kan mudah ini mulai nandur. Nanti pada saat itu dijual, Anda payu. Jadi ini dukun ke zaman modern ini pakai ini gitu. Enggak gogel. Mbak, yang ini dukun. Niki kula kudu usaha apa? Salah musyrik sesuk mati. Oke. Nih, ini juga bagus, pemutih. Nah. Siapa ini? Sing sama komentar ini. Putih kulit tuh. Sing sama komentar sama pemutih. Ini banyak korban. Ini naik. Ini ternyata banyak orang yang nyari. Ini tidak dari kota. Oke, ternyata dari mana yang paling banyak bisa dilihat? Oh, di sini. Ya. Skin ya, skincare tadi ya, yang whitening ya. Oke. Nah, ini juga masih bisa dilihat. Ternyata untuk ranking, ternyata apa aja? Skin whitening ya. Kemudian soap, sabun. Ini krim, ya, dari produk White Color. Lotion, saya nggak tahu kenapa bisa ini. Saya nggak bisa komentar. Tapi ini lagi kenyataannya begini. Oke, ini tanaman hias. Jadi caranya adalah jual bibit tanaman hias. Ternyata di sini banyak banget. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah punya Google Map belum? Siapa yang belum? Sekarang harus mulai beli Google Map. Terus duwe barang apik, enak. Wong arep ngono, golek ning Google Map, ora enek. Itu penting. Alamat ini. Selesai. Padahal di iklan tidak pernah menyertakan alamat. Jadi sekarang yang perlu dengan Google Map, mulailah register di Google Map agar ketika kemudian orang mencari tempat itu ketemu. Nih. Dan jangan lupa ketika kemudian orang yang datang berikan pelayanan yang baik. Berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang begitu orang pelayanan baik, terus buka review. Orang review,
oh ternyata produknya bagus, ternyata layanannya bagus, maka orang akan review juga. Dibalik sekarang. Nah kita mencari produk, apa yang kita lakukan? Boleh reviewnya, ya kan? Dan itu bisa kita gunakan untuk promo. Reviewnya bintang berapa, kemudian bagaimana? Review, ini penting. Nih. Oke. Nah ini usus pencarian. Ini adalah iklan. Kita lanjutkan. Oke. Nah, Bapak Ibu, seandainya Anda, mau beli beras ke Indomaret, sama ke pasar tradisional, kira-kira gimana? Pasar. Yakin? Kenapa? Surveinya nggak kayak gitu, Bu. Surveinya adalah ke Indomaret, maaf. Karanganyar ditreatment sama bupatinya. Pokoknya Indomaret kalau Alfamart orang memuat produknya UMKM diajel. Pak, dia lupa, disupes Pak. Jadi pasar modern harus memuat produk-produk penjaringan semuanya. Untuk apa? Biar nggak kalah. Nih, jadi mereka kenapa? Karena praktis, dekat, bersih. Ini alasannya, bersih, dikemas, tunggu langsung, jiko bayar langsung 1 kilo, gitu loh. Siapa yang bisa ngira kalau sekarang ada mie instan? Dulu kan nggak kayak gitu. Tetapi kemudian setelah Indomie membuat, nah misalnya Anda mau beli mie, ngomongnya apa? Beli mie rebus. Padahal belum tentu DKI. Beli motor ngomongnya apa? Udah. Biar mineral? Wah. Bes. Ya kan? Nah, bagaimana caranya sekarang memunculkan yang misalnya mau beli sesuatu di, brandnya gitu. Nih. Nah, dan gengsi. Yang gengsi dan nyaman. Adem. Ora kembrubios, ora adok. Bapak Ibu, ini yang penting. Ketika penjenengan jual ini, itu bukan semata-mata menjual produk. Ini yang dilakukan di medsos. Anda menjual value, menjual nilai. Misalnya menjual di marketplace, kan ini tidak langsung. Tapi kan mengatakan, oh produk apa sih Mbak ini? Ini Canggih itu. Aku lagi tidur ya. Canggih. Nah, kan saya nggak tahu. Barunya supaya baru tahu. Canggih. Nah, yang dijual apa? Oh canggih. Bergizi tinggi, cocok untuk pelengkap makan, original, ini rasanya. Nah, kelebihannya lagi apa misalnya? Bergizi. Itu value. Value itu yang harus Anda tekankan. Itu yang harus dipegang. Itulah kelebihan. Nih. Dan pembelinya akan mendapatkan revenue. Nah, harga itu kemudian menyesuaikan. Pokoknya senang. Bayar berapapun itu tidak masalah. Oke. Nah ini misalnya. Ini ada 3 produk. Produk satu harganya 10.000. Oke. Value-nya 1.000. Oke. Kemudian produk 2 harganya 10.000, tapi value-nya 10.000. Produk 3 harganya 10.000, value-nya 1 juta lebih mana? Ini jelas, dan value-nya tinggi. Nih. Jadi misalnya ada yang jual produk sama-sama misalnya baju tidur. Satunya itu jual biasa, yang satunya dikasih bonus misalnya. Bonus baju tidur, bonus sak sing tiduri. Sama-sama produk air mineral, air mineral. Satunya harganya 1.000. Tanpa saya mengatakan merek, tanpa saya mengatakan ini apa, kira-kira Anda akan mencari apa? Harganya 1 2
menambahkan merek. Kira-kira yang bodoh-bodoh harganya 1.000, Anda kan bertanya apa? Ada 3 air mineral, regane 1.000 kabeh. Kira-kira Anda kan bertanya apa? Bedanya apa? Kalau biayanya apa? Ya sudah, berarti Anda harus itu yang dijawab. Harus dijawab. Oke. Nah, ini website dipromosikan. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini ada traffic iklan. Nih, jadi kalau Anda misalnya nanti pasang baliho gede ini jalan, jangan sampai memasang harga produk ini. Harganya 10.000, harganya apa? Jangan sampai. Kenapa? Karena begitu nanti orang, gitu loh. Di situ kalau ada masang billboard, harusnya apa? Produknya besar, tulisannya besar, ringkas. Kalau mengatakan harga jangan nilainya, tetapi murah. Ada sering kan belanja mengikuti ini berapa? Itu sudah bukan yang pertama. Maksudnya ini orang mau bayar itu. Ada kan sering ada orang tukuran biasanya itu pakaian kan. Bagian ini loh, mas. Kasih toko. Mesti kasih toko. Katakan orang jualan punya, katakan kata kuncinya murah. Gitu. Murah. Terjangkau murah. Nih. Jadi kalau di sini jangan menambahkan harga. Baru di sini ada promo. Buy one get one. Ini di pintu masuk. Di pintu masuk toko. Promo jangan diberikan di sini juga. Tapi di sini di pintu masuk. Baru kemudian di dalam toko baru nyebut harganya sekian. Kenapa? Orang sudah terjebak masuk ke toko Anda. Apa perilaku pembeli Anda setelah masuk ke dalam toko? Melihat nek nasi tuku piye? Isen. Itu menderita loh. Ujungnya kan orang isen kan? Tapi isen manfaatkan itu untuk di follow up, untuk closing, tuku bayar. Ya kan? Jadi sekali lagi, kalau di sini Anda sudah pasang harga itu tuh larang kok. Di sini jebak untuk masuk. Di sini pasti menarik. Ternyata kalau beli di situ buy one get one atau buy one get nih kasih promo. Oke, ini saya dulu. Oke, ini foto berbicara lagi. Nah, Bapak Ibu bisa juga nyponsori. Nyponsori itu biasanya kalau ada agenda seperti ini, MC-nya akan nyebut sponsornya. Itu orang ternyata ini sponsori loh. Apa coba? Orang ketika bisa ngiklankan di TV, di radio, value-nya apa? Apakah itu penjualan meningkat? Belum tentu. Tetapi apa? Gengsi. Aku ngiklankan di TV nasional. Aku ngiklankan di radio. Aku di sini dijual. Jumlah belanja iklan SI. Artinya berarti nanti keurusannya pajak. Pajak kita segini. Nanti disebut sama dinas pajak gitu ya Pak ya. Pembayar pajak tertinggi adalah disebut. Itu jadi promo. Nih, ini saya. Ada nih, saya ada di sini. Oke. Nah, ini sponsori juga. Ada ini sponsori. Nih. Bikin event. Ada kan kalau misalnya nanti pas puasa kan kayak buka puasa kan dapat pahala puasanya tuh. Kasih aja mulai dari sekarang. Yang puasa Senin Kamis gratis buka bersama di sini. Buka di sini, buka puasa di sini. Sekali lagi, walaupun mungkin hanya koma atau apa lagi, tapi kan luar biasa. Ini promo. Ini di kadang-kadang. Nih, misalnya Anda mendapatkan 1 set web gratis, bahkan web gratis, misalnya. Oke, follower Instagram, Facebook, itu dari mana bisa dapat? Beli, buka, ternyata buku, bukan organik, teman saling share, saling follow.
Kenapa banyak follow? Maaf, karena menarik. Kedua, lucu. Ya, menarik, lucu. Terus bermanfaat. Oh, masuk ke sana ternyata bermanfaat. Unik. Ya, unik. Pemilih akunnya cantik. Tidak bisa diingkari. Jadi nanti saling iklannya nanti yang digunakan untuk talent jangan singgah. Oke, gunakan talent anaknya atau putune sing ayu. Gitu loh. Kenapa? Bang Mito kan justru karena wis tuwa sisan, karena ini sudah digunake. Tapi kalau seandainya tidak dikelola dengan baik juga bisa kayak gitu juga, Pak. Jadi itu saling terkait juga. Karena kontennya kuat, gitu. Oke, kayak gitu. Jadi, ya, cantik ya aku esok tentang lo. Pemilih aku heboh, so imah. Tapi yang ngomong so kadang-kadang muaton, jeplak, kata-kata kasarnya keluar, dia hati. Nah ini soal kayak ini, Edian. Oke, ini cantik misalnya. Oke, pengiklan, ini politik misalnya. Ini untuk video. Nah, ini untuk misalnya kegiatan. Oke, terus ini milik orang lain loh, ini bukan saya. Ternyata ada yang menggunakan story. Dia ini kalau pasang di story dan dia langsung 1000 lebih. Dan untuk endorse biasanya. Oke, nah Bapak Ibu, ini bagaimana mengoptimalkan Instagram? Nah, fiturnya itu ada username, ada foto, link, direct message, ada bisa multi akun, pencarian IG, investasi Instagram. Jadi ada yang mengenai kalau Instagram bisa seperti ini. Nanti silakan di copy nggak apa-apa, nanti dibagikan. Oke, ya. Jadi username berarti bisa, asalkan belum dipakai orang lain, kita menggunakan bisa. Oke, dan ketika Anda pakai username Instagram, cari nama yang paling mudah diingat, mudah dilafalkan, dan tidak sulit. Gak nganggo underscore, gowo, kurang sulit. Dan menunjukkan produknya apa ya? Situ detiknya apa? Oke, saya teruskan. Kenapa orang follow sih? Nih, stalker, kepo orang mantan, serius. Itu penderita. Kepo kalau koncone kuliah, koncone sekolah itu penderita. Gimana ya? Kalau apa ya? Oh, jangan jejak. Oke, yang lain banyak banget. Kepo, akhirnya kayak dikepoin Instagram ini. Makanya saya sering mengatakan, kalau misalnya pengen singgung diam, misalnya pengen dapat pasangan, kepoin Instagram atau medsosnya pasangannya. Mesti 80% berhasil. Kenapa? Karena banyak orang upload ke Instagram dan FB itu jujur. Karena ngomong ketemu langsung belum tentu. Sehingga paling jujur seperti itu. Jadi caranya kita kayak gitu. Spammer. Cirinya spammer itu kalau misalnya komentar itu jos. Apa namanya Mas? Jos. Ini Mantap. hah? Tolong hadir. Ya kan? Nah, itu kira-kira 80% itu spammer. Tetapi ada nanti kalau fallback biasanya jadi masalah. Jadi biarkan harus seperti itu. Loyal follower. Ya seperti ini Bapak Ibu diopeni tenanan. Kalau perlu influencer ini diopeni. Saya tanya dari sekian ini siapa yang pernah ngundang media? Wartawan. Siapa yang pernah ngundang influencer? Gak ada juga. Sekarang mulai banyak yang diundang bukan wartawan tetapi influencer. Hartono sebelahnya Pak, depan itu kalau udah wartawan yang datang itu influencer semua, Instagram itu, bioskop dan datang juga influencer, wartawan saja.
Kenapa? Karena di influencer di Instagram kurang lebih 5. Itu. Nih. Hashtag. Pertanyaannya, bagaimana caranya burung bisa jalan 60 km per jam? Burung kok naik motor? Ah iya, betul. Burung yang naik goni kutuwe wong, atau helm, kemudian orang itu naik motor, sehingga bisa jalan sampai lagi 60 km per jam. Oke, kepo juga. Mantan ya Pak. Kita tolong bikin ke. Benar. Benar. Absen Pak. Harus login. Ya, saya login kira Oke, ini hashtag. Hashtag apa? Menyertakan orang yang sudah follow